tersenyum rapi, bersih, harum. Padahal beliau meninggal karena tertabrak kereta api. Di media sosial TikTok, Dr. Intan Rajmita bercerita soal pengalaman mistisnya saat mengautopsi mayat korban ketabrak kereta. Dr. Intan mengaku peristiwa tersebut terjadi di tahun 2011. Kala itu ia sedang bertugas di bagian autopsi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM. Lalu di pukul 21 WIB, Dr. Intan mendadak mendapatkan tugas untuk mengautopsi mayat. Dr. Intan bercerita selama 3 bulan bertugas di bagian autopsi dirinya tak takut dengan darah ataupun kondisi mayat yang tak utuh. Yang membuat Dr. Intan merasa gemetar setiap ingin autopsi adalah aroma yang dikeluarkan dari mayat yang biasanya sangat menusuk hidung. Namun malam itu sangat berbeda, Dr. Intan mengaku tak mencium aroma tak sedap. Setibanya di bagian depan ruang autopsi ia malah mencium aroma melati yang semerbak. Dr. Intan mengaku baru pertama kali mencium bau seperti itu. Bau melati semakin menguat saat dirinya memasuki ruang autopsi. Saat melihat kondisi mayat pria yang diperkirakan berusia 50 tahun itu, Dr. Intan dibuat semakin merinding. Pasalnya mayat tersebut tampak rapi dan sangat bersih. Padahal berdasarkan laporan yang diterima Dr. Intan, pria itu meninggal dunia karena ditabrak kereta. Menurut Dr. Intan, pria tersebut tak seperti orang yang sudah meninggal, namun hanya seperti sedang tertidur. Saat mendekat ke arah mayat itu, Dr. Intan dan temannya mencium bau melati yang semakin menyengat. Setelah dilakukan autopsi luar, Dr. Intan kemudian menduga pria tersebut meninggal dunia karena mengalami cedera di kelapa bekalang. Dr. Intan mengaku baru pertama kali melihat mayat yang kondisinya rapi, bersih, dan wangi seperti itu. Ia meyakini semasa hidupnya pria tersebut adalah sosok yang baik. Insya Allah ya mayatnya orang baik gitu. Karena kayak pernah gak sih kalian dengar gitu kalau orang yang mati syahid atau husnul khotimah gitu, itu mayatnya bersinar kayak orang tersenyum, baunya harum. Nah itu pertama kali dalam hidupku sampai detik ini pun, even aku datang ke kerabat atau saudara dekatku, aku belum pernah ketemu mayat seperti ini. Nah aku menemukan mayat yang seperti itu, yang kondisinya seperti tidur, tersenyum rapi, bersih, harum. Padahal beliau meninggal karena tertabrak kereta api. Dan setelah selesai otopsi aku keluar, tapi aku nggak langsung masuk ruang kelas, aku membuat laporan lah. Aku membuat laporan, diskusi juga sama presidennya gitu ya, diskusi kasus dan lain-lain. Itu di ruang otopsi yang beneran itu harum, masih wangi ruangan itu.